kecil, pas besar, pas remaja, sehingga di minggu yang indah ini Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah kami secara virtual di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik kami, jika ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat badan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, berkati obat dan makanan konsumsi, sehingga di minggu berikutnya Tuhan kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk puji dan memuliakan nama-Mu. Dan doa kami Tuhan, melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, semuanya di rumah sudah semakin siap untuk puji Tuhan? Sudah kan? Oke, kalau begitu tandanya sudah semangat, sudah siap, semakin bergairah untuk memuji Tuhan. Ayo semua, bangkit berdiri. Ayo yang kecil yang besar, ayo semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh Kirana, oh Kirana, Yesus amat cinta pada saya. Oh Kirana, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 happy ya, ya, ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bila Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Semangat sekali. Nah, adik-adik di rumah bagaimana nih? Udah mulai basah kayaknya Sudah kelihatan. mulai Kak sedikit Kak. Sedikit, tapi nggak apa-apa dong pagi-pagi olahraga. Apalagi olahraga Biar sambil, sehat. sambil puji Tuhan ya Kak. Iya, supaya sehat dan terhindar dari segala macam virus-virus yang nakal. Apalagi yang saat ini ya Kak ya. Ya, corona belum pergi lagi juga. Iya, di sini Kakak juga memperingatkan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah karena masih tetap beribadah di rumah dan adik-adik juga belajar tetap di rumah. Jadi dimohonkan kepada adik-adik sekolah minggu jangan masak ya Kak ya. Kakak sekarang sering sekali melihat anak-anak di luaran Sudah mulai bosan di rumah mereka ya Kak. Iya. Jadi mulai pergi keluar. nggak tahu udah kemana, terus nggak pakai masker lagi Kak. Nah, jadi ingat ya adik-adik ya, tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga menggunakan masker. Dan kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kalau memang harus, nggak apa-apa keluar rumah, tapi tetap harus pakai masker dan ingat protokol kesehatan. Oke, sekarang kita mau ngapain Kak? Evaluasi ayat hafalan dari minggu yang lalu. Oke, minggu lalu siapa yang belum kirim video ayat hafalannya? Ayo, angkat tangan. Kelihatan dari sini siapa yang belum kirim? Yang sudah kirim Kak kasih jempol. Buat yang belum kirim masih ditunggu ya. Apalagi buat kakak-kakak kelas remaja nih. Kayaknya Banyak ya Kak. iya, sepertinya Jangan semakin sampai- sedikit, semakin sedikit ini. Mungkin kakak-kakak remajanya udah hafal kali ya semuanya Kak ya. Udah hafal semua ayat-ayat yang kita. Oke, tetap ditunggu
menyambut firman Tuhan, kita mau belajar satu lagu lagi nih Kak. Kita hari ini belajar Dua lagu. Iya, kita tetap produktif ya walaupun masa corona. Oke Bang, kita bernyanyi lagi satu lagu judulnya Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Ayo Bang. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita nyanyikan sekarang ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami untuk satu hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Itu semua adalah berkat kasih dan karunia-Mu saja. Tuhan Yesus, kami telah memulai ibadah kami tadinya Bapa dengan nyanyian puji-pujian-Mu yang akan kami persembahkan kepada-Mu Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami benar-benar, hati kami benar-benar tertuju pada firman-Mu. Begitu juga Tuhan, firman yang akan kami sampaikan, kiranya anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah Tuhan dapat mengikutinya dengan baik. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Nah adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nah adik-adik, kamu buka Alkitabmu di rumah dan ikuti dengan baik. Memang agak panjang teks khotbah kita pada minggu ini, tapi kakak yakin kamu dapat mengikutinya dengan baik. Kakak bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, teks khotbah kita pada hari ini, ya ini mungkin pada Jumat Agung, ya kita telah memperingati Jumat Agung, begitu juga dengan Paskah. Nah, jadi mungkin teks khotbah ini sudah sering kita dengar dan juga kamu sudah membacanya di dalam Alkitab. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu, apa saja yang membuat adik-adik di dalam hidup ini ketakutan? Mungkin kamu pernah mengalaminya, atau kamu juga dapat melihat teman-temanmu juga dapat mengalaminya. Nah, adik-adik, perasaan takut itu kita sering rasakan. Mungkin saja adik-adik merasakannya, ketakutan itu di dalam ruangan yang gelap, atau ketika berjalan di tempat yang sepi dan gelap. Mungkin di situ muncul rasa ketakutan yang kita alami. Nah, adik-adik, kalau tadi ketakutan kamu di dalam ruangan yang gelap, itu kalau kamu alami sendiri. Dan bagaimana juga kalau kamu mengalaminya di tempat yang sama atau di situasi yang sama, kalau kamu mengalaminya bersama temanmu atau orang tua. Nah, tentu perasaanmu berbeda. Bersama teman atau orang tua itu tentu perasaanmu berbeda. Nah, adik-adik, disitulah nampak bahwasannya kalau kamu punya orang tua dan kamu tetap tadi berada di dalam ruangan kalau bersama dengan orang tua, perasaan takut itu pasti akan hilang. Nah, adik-adik, perasaan itulah juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka melihat Yesus telah disalibkan, dikuburkan, lalu perasaan murid-murid itu merasa ketakutan dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat lagi. Mereka sudah kehilangan yang selama ini Tuhan Yesus yang menyertai dan mengajari para muridnya. Tetapi ketika tidak ada lagi Yesus, mereka jadi bingung dan ketakutan. Terlebih-lebih lagi kepada penguasa pada saat itu setelah Yesus dikuburkan. Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa.
yang penuh dengan kebingungan. Para murid Yesus pada saat itu mereka kembali lagi kepada semula, yaitu pekerjaan mereka sebagai penjala ikan atau nelayan. Keadaan murid setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, mereka mengalami kebingungan. Mereka kehilangan pemimpin yang selama ini menyertai serta mengajari mereka, tidak untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan para murid. Oleh sebab itu, tidak dapat disangka setelah Yesus ditangkap, mereka mengalami rasa takut untuk bertemu dengan orang lain. Nah, adik-adik, peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian merupakan salah satu peristiwa yang secara khusus dituliskan oleh Injil Yohanes. Dalam buku ini kita dapat menemukan bagaimana Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya. Di sini dapat kita lihat pada ayat 1 dan 14. Ya, di situ kita lihat dapat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, teks khotbah kita ini terkait dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, bahwasanya kita memberi semangat dan kekuatan baru. Tuhan Yesus memberi semangat dan kekuatan baru kepada murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan mereka. Jadi di sini pada teks ini kita dapat melihat tadi bahwa Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Di situ tadi dapat kami baca bahwasanya mereka berkumpul pada saat itu Simon Petrus, lalu Thomas, lalu tadi anak-anak Zebedeus dan murid Tuhan Yesus. Ya, mereka pergi ke sebuah pantai Danau Tiberias. Dan Simon Petrus kembali sebagai penjala ikan untuk menangkap ikan di danau tersebut. Lalu mereka ikut pergi semua ke danau tersebut, dan satu hari di sana mereka belum menemukan ikan lagi. Jadi jala mereka dilemparkan sampai malam belum mereka mendapat ikan. Lalu sampai pagi juga menjelang siang mereka juga belum dapat menemukan ikan. Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dari jauh dan menyapa mereka. Lalu Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus tadi dan Simon Petrus. Lalu dia bertanya, apakah mereka sudah mendapatkan lauk-lauk? Ternyata murid-murid tersebut menjawab, tidak ada. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya tadi menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Dan setelah ditebarkan, tidak begitu lama, ya, jalannya tadi itu ditarik adik-adik. Ya, ditarik sangat berat sekali. Dan di dalam jalan itu sudah banyak ikan-ikan besar. Saking banyaknya mereka sulit untuk menarik jalan tersebut. Nah, adik-adik, di teks khotbah kita ini di situ dapat disebutkan tadi banyaknya 153 ekor ikan besar yang berada di jala Simon Petrus tadi. Dan adik-adik, jala tadi ditarik oleh para murid Tuhan Yesus dan mereka sampai ke tepi danau dan mereka dapat ikan yang sangat banyak. Lalu Tuhan Yesus menyuruh, dan setelah mereka ke tepi pantai tadi, mereka sudah melihat sudah ada bara api dan juga roti dan ikan yang ditangkap mereka tadi itu, supaya mereka bakar dan mereka dapat makan bersama. Nah, adik-adik, pada saat itu murid-murid juga merasa antara yakin atau tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi dari antara murid tersebut, mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias
Tiberias kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi setelah kebangkitan Yesus ada 3 kali, ya 3 kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada teks khotbah kita hari ini, ya dapat kita lihat bahwa peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias sebenarnya merupakan peristiwa yang sudah sekian kalinya. Ini dapat kita lihat tadi pada ayat 1 dan 14. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian tidak hanya memastikan keselamatan untuk umat percaya, namun sebagai bentuk Tuhan yang peduli atas kehidupan umatnya. Peristiwa pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-murid di pantai Danau Tiberias adalah peristiwa yang mengingatkan mereka agar bersedia kembali kepada panggilan Tuhan. Dan ini dapat kita lihat bahwasanya kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya justru menjadi kekuatan baru bagi mereka untuk bersaksi agar kesetiaan dan keberanian mereka menyampaikan berita kesukaan dari Tuhan tidak menjadi surut. Mungkin banyak tantangan dan cobaan ataupun ancaman, namun bersama Tuhan setiap orang yang percaya akan dikuatkan melakukan rencana Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari teks kita pada hari ini, yaitu minggu kita Minggu Jubilate. Minggu Jubilate artinya adalah marolok-olok bersukacita. Jadi tema kita yaitu bersukacita dan bersaksi. Jadi yang dapat kamu ambil dari teks khotbah kita ini bahwasanya anak-anak sekolah minggu rajinlah untuk berdoa. Tujuannya agar anak-anak dilatih untuk bersaksi tentang Tuhan yang kita percaya telah memberkati hidup kita. Lalu yang kedua, anak-anak sekolah minggu juga menghargai setiap perbuatan orang tua dengan jalan kamu harus tetap patuh dan taat terhadap nasihat orang tua. Inilah refleksinya untuk teks khotbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu kami dapat bersaksi dan melayani dimanapun berada, baik itu nantinya di sekolah minggu ataupun di gereja, baik itu juga nanti di rumah bersama keluarga dan juga di luar bersama teman-temanmu. Nah, adik-adik, jadilah menjadi saksi dan pelayan di tengah-tengah kehidupan kamu dimanapun kamu berada. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Kata ulang lagi, Yeremia 31 ayat 3. Dibuka Alkitabnya adik-adik. Ya, kamu ikuti di rumah, kakak bacakan dari sini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, itulah teks khotbah kita. Kakak ulang sekali lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itulah ayat hafalan kita di rumah. Ya, nanti minggu nanti kalau sudah hafal, kamu boleh mengirimkan ayat hafalanmu dan videomu ke grup seksi sekolah minggu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami Bapa agar kami menjadi bersaksi dimanapun kami berada Tuhan, dan kami dapat mengikuti semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami juga Bapa bersukacita di dalam menjalani kehidupan kami.
Tuhan, kiranya Engkau yang mengajari dan memampukan kami untuk melakukan itu semua di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini adalah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berapapun yang diberikan oleh orang tuanya itu yang dipersembahkan untuk Tuhan ya adik-adik ya. Oke, sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi satu lagu. Persembahan kami sedikit sekali. Sembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Engkaulah Tuhan, si bere-beremu di bagas berukon. Hargai Tuhan, aku sanggup pikir depan bayanganmu. Jalma Tuhan, saya jalma Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita